Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita kembali bertemu dan saya akan bahas tentang politik. Dan kali ini tentang amatan pribadi terhadap apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Ya, ini ada 3 berita yang saya kumpulkan. Pertama di Warta Kota, itu judulnya Semangati Gibran, Prabowo tegaskan tak ada dinasti politik, yang ada hanya dinasti patriotik. Kemudian berita kedua, buka pidato politik di Sentul, Prabowo, .2, apa salah saya kalau menjual nama Jokowi terus. Dan yang terakhir, ini di Tempo, Prabowo berjanji rangkul semua kekuatan politik jika jadi presiden. Sahabat kalian, dari 3 berita ini kita bisa melihat ya bahwa tampak seperti sedang upaya serius Prabowo itu tentang bagaimana menjelaskan perihal apa yang menjadi keraguan publik terhadap pasangan Prabowo Gibran. Misalnya ya, Prabowo berikan semangat kepada Gibran, tidak ada dinasti politik, yang ada hanya dinasti patriotik. Ini bisa kita tangkap bahwa boleh jadi yang menjadi beban pikiran ataupun tema yang dipikirkan secara serius atau bahkan sampai pada tahap mengganggu pikiran Prabowo itu adalah posisi Gibran yang sebagian masyarakat melihat itu bagian dari bentuk manifestasi dinasti politik. Kalau tidak demikian, mungkin Prabowo akan berbicara tentang apa yang menjadi gagasan-gagasan dia ketika nanti terpilih misalnya. Dan itu tidak kita tangkap ya dalam berita ini. Walaupun boleh jadi di dalam pidato itu kan panjang. Hanya berita ini yang kemudian membahas atau mengutip sesi ini. Tetapi sesi ini juga bisa memberikan sebuah gambaran bahwa Prabowo itu masih ya katakanlah ada pertarungan di dalam dirinya tentang apa itu dinasti politik. Sehingga dia punya rasa terpanggil untuk menjelaskan itu semua. Jadi Prabowo di sini mengatakan bahwa tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Ucap Prabowo. Dalam konteks ini tentu saja Prabowo punya hak untuk memberikan sebuah penjelasan tentang mengapa Gibran itu tidak pas disebut sebagai manifestasi dari dinasti politik. Tetapi bagaimanapun rakyat punya sudut pandang yang tentu berbeda dengan Prabowo itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, Prabowo juga mengatakan kalau keluarga memberikan anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Lanjutnya. Namun ungkapan ini akan menjadi begitu mentah kalau dipandang dari sudut pandang politik ya. Karena bagaimanapun Gibran itu tidak mungkin dipilih kalau dia bukan anak presiden. Dan itu adalah saya kira bagian dari logika-logika saja ya. Ya, akan seperti apa nanti ya kita lihat saja. Dan sebenarnya apa yang kemudian menjadi cara pandang Prabowo melihat Gibran dengan publik, sebagian publik melihat Gibran, itu adalah dua-duanya cara pandang yang sah-sah saja. Karena memang manusia itu tidak mungkin memiliki sudut pandang yang sama. Apalagi kalau posisi dan letak daripada seseorang memandang itu memang berbeda. Nah, kemudian pada berita kedua, Prabowo mengatakan seperti ini. Ada yang mengejek saya, ya, Prabowo bisanya jualan Jokowi saja. Loh, aku ini timnya Jokowi, kenapa enggak? Masa gue harus jualan orang lain? Ujar Prabowo yang disambut tawa riuh hadirin. Nah, sahabat sekalian, ini adalah bentuk curhat kedua. Ya, setelah pertama curhat, ini adalah bentuk curhat kedua Pak Prabowo. Jadi dalam konteks ini memang banyak pihak menilai bahwa Prabowo diuntungkan dengan adanya keberpihakan Jokowi kepada Prabowo itu sendiri. Kalau kemudian Prabowo secara terbuka mengatakan seperti itu, maka di sini tampak sekali bahwa ada sesuatu yang memang menjadikan Prabowo mau tidak mau harus betul-betul menjadikan Jokowi sebagai sebuah unggulan di dalam program-program politiknya
termasuk penjelasan-penjelasan dari setiap apa yang menjadi narasi politik dia. Tentu saja ini bagian dari hak Pak Prabowo, namun dalam konteks sudut pandang kreativitas, apa yang disampaikan Prabowo boleh jadi dinilai tidak kreatif gitu ya, karena hanya copy and paste, kira-kira begitu anggapan sebagian orang terkait dengan apa yang menjadi pikiran dan cara Prabowo memberikan respon terhadap segala macam keraguan ataupun ucapan ataupun tudingan dari orang-orang tertentu. Dan menurut saya, sekiranya Prabowo mau ya istilahnya menarik hati masyarakat, mungkin lebih baik dia berbicara gagasan saja daripada sibuk menjelaskan bahwa ini bukan dinasti politik, bahwa ini bukan semata-mata Jokowi. Tapi ya itulah pilihan Pak Prabowo. Dia sebagai politisi jauh lebih mengerti begitu ya. Kita akan coba belajar politik saja dan memberikan sebuah ya katakanlah pengamatan ala kadarnya, karena kita juga bukan seorang yang pernah belajar ilmu politik secara formal, tapi kita ngerti politik ya lewat berita-berita ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini malah bagus ya, karena Prabowo berjanji akan merangkul semua kekuatan politik jika jadi presiden. Saya kira ini adalah sebuah hal yang diterima juga oleh Prabowo dari Presiden Jokowi. Ini ungkapannya. Kalau yang diberi mandat Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak ada yang akan saya tinggalkan, baik yang milih dan yang tidak, baik yang cinta dan yang benci saya, kata Ketua Umum Gerindra itu. Nah, ini menunjukkan sebuah gagasan dan ini menunjukkan sebuah patriotisme. Saya kira langkah-langkah seperti ini harus lebih diperbanyak oleh Prabowo, dipertajam oleh Prabowo, sehingga masyarakat bisa tertarik hatinya. Nah, begitu. Tapi kalau kemudian Prabowo terjebak untuk menjelaskan tentang dinasti politik, tentang Pak Jokowi, disitulah kemudian sepertinya momentum tidak dapat dimaksimalkan secara baik oleh Prabowo itu sendiri. Dan kalau Prabowo mau merangkul semua pihak, saya kira itu adalah satu sikap yang memang ya wajib sebagai seorang negarawan, sebagai politisi, sebagai senior di dalam politik di Indonesia. Sikap-sikap dan pernyataan begini adalah justru yang harus lebih banyak didengungkan oleh seorang Prabowo. Tetapi apakah kemudian nanti masyarakat akan memilih Prabowo Gibran? Kita tidak tahu. Pada akhirnya masyarakatlah yang akan menilai, sebagaimana Prabowo mengatakan bahwa yang akan jadi presiden adalah yang dikehendaki oleh rakyat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.